Baik, kita sudah dapat poinnya Pak. Nah kita ingin ke Pak Derajat, di sini Pak Derajat sebagai seorang ekonom senior, Anda melihat problematika gula impor yang cukup tinggi masuk ke tanah air, dan harga yang juga lebih rendah dibandingkan dengan harga di dalam negeri, ini apa? Apakah ada sebuah kesalahan sistem atau bagaimana? Ya, yang pertama saya merespon Yun Seus, tadi saya lupa namanya, Pak Wiatmoko ya. Khawatir kalau harganya kemahalan nanti impor masuk. Bayangkan nasib petani tebu, Pak. Bapak dan kawan-kawan brut gula impor masuk, petani tebu sudah ngadepin impor kalah, Pak. Jadi apa namanya, saya rasa kekhawatiran Bapak kita simpati, cuman tolong simpati juga kepada petani tebu. Nah gini, masalah pergulaan ini emang masalah yang sudah struktural ya, sudah apa namanya, semuanya tahu kita ada inefisiensi di dalam pabrik gula kita, kemudian inefisiensi itu rendemennya kalau di Thailand bisa 10 malah bisa lebih, 11-12, kita berkisar 6-7, akibatnya mau nggak mau apa namanya, karena rendemen itu adalah berapa banyaknya gula yang bisa didapat dari satu kilogram atau 1 kuintal tebu ya. Jadi semakin tinggi itu artinya semakin banyak gula yang bisa dihasilkan dari satu massa tebu tertentu ya. Nah, jadi dengan rendemen yang terlalu rendah itu mau tidak mau jadi biaya produksi kita itu jadi tinggi sekali ya. Kemudian industri tumbuh, lalu konsumsi gula naik sehingga otomatis ada gap antara produksi dengan konsumsi. Cuma sama seperti data beras, sama seperti berbagai data yang ada di Indonesia, itu simpang siur semua. Ya. Contohnya di Kementerian Perdagangan, Pak Menteri, Mas Enggar, di satu partainya Bang Joni. Sekarang dia sudah tidak di partai. Oh tidak di partai lagi? Oke, sip. Mungkin karena bikin malu mungkin ya. Enggak, bukan itu. Memang di Nasdem itu langsung. Kalau sudah tugas dia melayani. Kita dengar dulu penjelasan dari Pak Derajat. Ini singgung Nasdem soalnya. Oke, baik. Kita cut dulu masalah itu. Kita dengar dulu bagaimana soal gula. Jadi apa namanya, mengatakan ada kebutuhan kalau nggak salah 3,8 juta, tapi kemudian si dirjennya mengatakan 6 juta. Kita nggak tahu ya kebutuhan semestinya berapa, produksinya juga ada yang mengatakan 2,1, ada yang mengatakan 2,8 juta ton. Jadi ini semua datanya simpang siur ya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Wiatmo tadi, dari mana data 4,6 juta itu Bang Faisal yang merilis, Faisal Basri dari Indef merilis itu adalah berdasarkan data BPS dan juga dia cross check dengan portal Statista. Jadi setelah dia cek ternyata memang di data internasional pun Indonesia tercatat sebagai importir gula terbesar sekarang ini. Jadi saya nggak tahu kenapa kok data yang dicatat BPS sesuai kata Bang Faisal dan Indef itu kok berbeda dengan asosiasi. Ini saya nggak tahu siapa yang benar ya. Tapi terlepas dari simpang siurnya data, itu persoalannya adalah ada inefisiensi di pabrik. Di sisi lain, lahan tebu semakin berkurang. Karena apa? Karena inefisiensi di pabrik itu maksudnya bagaimana? Apakah teknologinya yang tidak canggih pabriknya lagi? Sudah tua, pabriknya zaman Belanda ya. Pabrik-pabrik gula kita itu sebagian milik BUMN ya. Tapi juga ada yang swasta. Nah, swasta yang terakhir itu pabriknya mungkin lebih bagus. Tapi karena pabriknya tua, teknologinya sudah tertinggal, ya otomatis rendemennya menjadi terlalu rendah. Jadi memang harus ada revitalisasi, harus ada pembangunan pabrik baru untuk itu. Nah, di sisi lain karena tata niaganya itu kita nggak benahin dengan baik, akibatnya petani itu menerima harganya sering drop. Ya, bahkan contohnya sekarang itu harga beli dari Bulog itu 9.700, padahal biaya produksi petani itu 10.500, 10.800. Jadi ya jelas nggak cucuk gitu ya. Akibatnya apa? Petani akhirnya semakin banyak yang enggan menanam tebu. Sehingga lahan pertanian tebu itu semakin berkurang. Tapi di sisi lain negara-negara lain itu efisiensinya sudah melonjak drastis. Thailand melonjak bagus, Malaysia bagus ya. Sehingga mereka bisa memproduksi gula, kalau harga gula di internasional itu jatuhnya sekitar 4.000, 4.500 ya. Jadi kita lihat jomplang sekali kan. Nah, inefisiensi ini akhirnya menimbulkan kesempatan untuk impor. Di sisi lain teman-temannya Pak Wiatmo ini ada importir produsen namanya IP, izin IP. Importir produsen
Dia itu produsen yang harusnya dia punya lahan tebu, harusnya dia punya pabrik sendiri yang mengolah tebunya sendiri, karena nggak cukup, pabriknya sudah terlanjur 5 juta ton, ada yang sudah terlanjur 2 juta ton, dia dikasih izin impor. Nah, izin impor ini kan harusnya dipakai untuk pabriknya sendiri. Faktanya berdasarkan berbagai hal yang sudah muncul di media, sudah dilaporkan, impornya ini bocor. Ya, saya lupa itu aturannya Menteri Perdagangan tahun 2015. Bocor gimana maksudnya nih? Jadi gula rafinasi itu kan harusnya dipakai untuk industri saja. Ya. Itu aturan Menteri Perdagangan tahun 2015. Nomornya saya lupa, tapi bisa saya cek. Tapi kemudian dia bocor ke pasar sebagai gula GKP, gula kristal putih. Jadi kemarin teman-teman dari Indef menunjukkan ini loh, labelnya itu seolah-olah itu produksi gula lokal. Tetapi gula impor yang diproses. Barangnya adalah gula impor. Jadi jelas sangat menguntungkan kalau impor 4.000, saya nggak tahu, katanya 7.500. Saya nggak tahu pasti ya. Tapi katakanlah kalau 5.000 dia bisa jual 10.000, ya untungnya luar biasa dengan mengolah menjadi gula. Jadi keuntungan yang luar biasa ini akibatnya membuat orang lebih senang dagang kuota, orang lebih senang impor karena cepat menghasilkan uang, pemburu rente itu tadi cepat menghasilkan uang, daripada betul-betul invest untuk memperbaiki pabrik gula, invest untuk memperbaiki pertanian tebu. Ingin mengatakan bahwa sebetulnya diuntungkan adalah pengusaha yang mengimpor itu tadi, begitu Pak Derajat? Ya, importer produsen kalau dari sisi tata niaga ini kelihatan lebih untung karena petaninya merasa dirugikan, konsumen merasa harganya terlalu mahal, terus duitnya lari kemana? Baik. Ada satu poin yang cukup menarik tadi. Nanti kita harus jeda dulu. Tadi juga ada satu poin yang cukup menarik, yaitu mengenai petani tebu lokal yang harga produksinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga jualnya kepada Bulog. Nanti kita akan konfirmasi, kami akan berbincang dengan salah satu anggota asosiasi dari petani tebu Indonesia. Dan nanti Bapak kami berikan kesempatan untuk menjawab, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.